OMC. Ya, kita ketahui bersama aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat viral yang terjadi belakangan ini di Kota Palu dan beberapa daerah kabupaten seperti di Parigi Motong, di Banggai, ada di Morowali Utara, dan beberapa daerah di Kabupaten Sigi. Berdasarkan penelusuran saya dari beberapa portal berita website, saya mendapatkan aplikasi ini adalah aplikasi yang berskema Ponzi atau scam. Scam itu artinya aplikasi yang tidak berizin. Nah, belakangan aplikasi ini muncul di Kota Palu, kemudian pada akhirnya aplikasi yang berkedok investasi yang diawali memperkenalkan sebagai aplikasi periklanan. Nah, kemudian merekrut banyak orang dengan memberi uang deposit. Jadi ada depositnya itu ada beberapa tingkatan, mulai dari P1, P2, P3 dan seterusnya. Nah, warga berbondong-bondong mengikuti tawaran dari aplikasi OMC ini dengan berbagai iming-iming. Dan belakangan aplikasi ini ternyata diketahui aplikasi scam dan sampai saat ini tidak bisa lagi digunakan atau tidak bisa lagi dibuka. Nah, dari hasil penelusuran saya dan beberapa teman-teman wartawan di tempat saya bekerja di Radar Palu, kami menemukan di awal-awal itu aplikasi ini sangat mencurigakan, sehingga kami mencoba melakukan konfirmasi ke pihak OJK dan kami menurunkan berita pernyataan OJK bahwa aplikasi ini dinyatakan ilegal. Nah, walaupun sudah dinyatakan ilegal, tapi masyarakat masih tetap percaya dan terus mengikuti bujuk perayu dari aplikasi ini. Dan akhirnya aplikasi ini dinyatakan scam, tidak bisa lagi dibuka dan uang member ataupun nasabah raib entah kemana. Aplikasi skema Ponzi ini sebenarnya sudah terjadi dari sekitar tahun 80-an 90-an lah. Skema mengumpulkan uang, memutar uang, memberikan uang dari uang-uang yang nasabah 1 ke nasabah 2 ke nasabah 3, nasabah seterusnya, member 1, member 2, member 3. Jadi uang-uang itu saja yang diputar. Nah, munculnya OMC ini sebenarnya sudah beberapa kali muncul juga di daerah kita, khususnya di Kota Palu. Di tahun 90 masih secara manual, bentuk skema Ponzi ini sudah pernah terjadi di Kota Palu. Mungkin bapak kalian, om kalian pasti akan tahu aplikasi namanya Cospin atau. Nah, dulu karena belum menggunakan aplikasi, skema Ponzi ini modelnya adalah memasukkan uang dengan nilai yang sudah ditentukan, kemudian uang itu akan berlipat ganda, 2 kali lipat, akan dikembalikan dengan orang yang sudah mendepositkan uangnya. Itu terjadi beberapa bulan, kemudian pada akhirnya orang yang menawarkan Cospin ini atau pimpinan Cospin ini melarikan diri dan melarikan uang member atau nasabahnya. Skema Ponzi dalam bentuk manual itu sudah pernah terjadi di Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah yang merugikan banyak sekali masyarakat Kota Palu pada saat itu. Kemudian di tahun berikutnya, tidak jauh dari munculnya skema Ponzi dengan nama Cospin, muncul juga yang namanya koperasi. Koperasi ini modelnya sama juga, memasukkan uang kemudian dilipat gandakan dan pada akhirnya macet dan uangnya tidak bisa kembali, uang member tidak bisa kembali dan pada akhirnya semuanya rugi. Kemudian di era digital ini muncul skema yang sama sebenarnya. Skema yang sama ini kemudian dimodifikasi dengan iming-iming, dengan mendeposit uang, dengan ada semacam pekerjaan-pekerjaan kecil, menonton video, menonton iklan, kemudian mengklik menyelesaikan pekerjaan yang diminta.
ternyata itu adalah modus agar kita percaya bahwa aplikasi ini bisa menghasilkan uang dengan kita mengikuti arahan dia. Sebelum adanya OMC, ternyata di Kota Palu ada dulu namanya aplikasi Fitup. Bahwa aplikasi Fitup ini di antara 2000-2021. Nah, saya masih ingat ada kawan saya yang mengikuti ini kemudian telah mendepositkan, memutar uangnya itu 9 juta lebih tidak kembali. Nah, ini saya kira dari Fitup kita sudah belajar bahwa aplikasi ini adalah skema Ponzi. Selanjutnya, ada skema yang sama namanya MSL. Modelnya juga mirip-mirip seperti Fitup dan OMC. Kita dikasih tugas menonton iklan, kemudian menonton melakukan tugas-tugas yang diminta, menonton iklan, mengklik dan segala macam. Kemudian nanti kita akan diberikan kelipatan dari hasil kerja kita. Kira skema itu kemudian dimodifikasi lagi berbentuk saat ini yang ramai itu adalah berbentuk Omnicom atau OMC. Dan terjadi lagi, ternyata aplikasi ini adalah aplikasi penipuan. Apa yang saya mau bilang dari kejadian ini, saya kira ini adalah pembelajaran sangat berharga agar ke depan kita tidak terlalu tergiur dengan bujuk rayu yang menawarkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan uang dengan cepat, dengan memutar uang kita sendiri, mendepositkan. Karena jika ada lembaga pemerintah yang menyatakan hal itu ilegal, otoritas jasa keuangan yang adalah lembaga resmi negara yang sudah melakukan verifikasi dan ternyata ini ilegal, saya kira ini adalah warning untuk tidak mengikutinya. Setelah OMC, apakah berikut akan ada lagi skema-skema ini? Bukan tidak mungkin. Skema ini akan muncul lagi dan menjadi ancaman buat siapa saja yang tergiur dan cepat ingin mendapatkan pendapatan lebih besar dengan kerja yang sangat mudah. Terakhir yang saya dapatkan, aplikasi OMC ini sudah tidak bisa dibuka dan para leader atau pimpinan-pimpinan baik Palu, Parigi setelah dikonfirmasi mereka juga adalah korban penipuan yang akhirnya juga merugikan masyarakat banyak. Pengakuan Kepala OMC Kota Palu yang menyebutkan setidaknya dia juga mengalami rugi ratusan juta, ditipu oleh seorang wanita yang mengaku sebagai kepala perwakilan Indonesia Timur gitu. Jadi dia disuruh untuk awalnya diberikan dana, kemudian nanti dia disuruh untuk membeli hadiah, dan hadiah-hadiah itu yang dibagikan memakai uang dia. Kami juga mendapatkan informasi Kepala OMC cabang Parigi Motong juga mengaku mengalami kerugian sekitar 300 juta. Jadi sebenarnya skema ini adalah skema yang sudah pasti adalah penipuan. Dan orang yang datang pada Anda pertama kali itu adalah orang yang memanfaatkan tokoh-tokoh. Memanfaatkan orang untuk menjadi leadernya adalah orang yang ditokohkan. Misalnya dia memiliki banyak massa, dipercaya ketika berbicara, dan ketika orang itu menawarkan kepada orang lain, dipastikan orang itu akan percaya. Karena pasti ada bahasa, sedangkan dia seorang tokoh mau ikut-ikut, tidak mungkin dia menipu kita. Pada akhirnya juga terjadi adalah penipuan. Skema Ponzi ini terjadi dimanapun di belahan dunia ini sudah banyak kasusnya, termasuk kita yang baru-baru ini di Kota Palu. Nah, saya mau bilang untuk OMC sendiri, leader itu juga menjadi korban dari orang yang sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya, yang mengaku sebagai perwakilan dari Indonesia Timur, dari Indonesia, dari luar negeri. Semua itu sebenarnya adalah skenario penipuan. Kenapa banyak orang menjadi ikut dan percaya? Karena di awal-awal mereka merekrut seorang yang memiliki ketokohan, yang banyak
masa banyak orang yang percaya padanya. Di OMC sendiri, yang informasi yang kami dapatkan, selain pemuka agama yang terlibat, kemudian ada anggota DPR, ada pegawai bank justru, ada guru, ada ASN, hampir semua lini pekerjaan dimasuki. Semua terpengaruh, semua bagai dihipnotis mau ikut OMC. Nah, saya mau katakan di akhir video saya ini bahwa kalau ke depan mendapatkan metode-metode seperti ini yang menawarkan hal-hal iming-iming dengan bisa melipat gandakan uang dengan pekerjaan yang sangat mudah, kita harus lebih kritis, harus lebih bijak, harus lebih cerdas, meneliti, mengkonfirmasi, mencek kebenaran daripada penawaran-penawaran itu. Saya tidak sedang mendiskreditkan atau menyalahkan korban-korban atau member dari OMC ini, tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa sebenarnya di dunia teknologi saat ini semakin canggih, teknologi saat ini semakin canggih juga cara-cara orang untuk menipu kita. Saya kira itu, semoga konten saya ini bisa bermanfaat, menjadi edukasi kita bersama, menjadi pelajaran buat Anda, saya, dan semuanya. Terima kasih. Saya Roni Sandi pamit. Sampai berjumpa.